semuanya, selamat datang di channel dan nelayan. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajari kalian tentang materi ekonomi tentang pendapatan nasional. Nah, sebelumnya aku mohon kalian untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Nah, langsung saja kita bahas tentang materi pendapatan nasionalnya. Nah, di dalam materi pendapatan nasional itu sendiri, itu ada kata kuncinya. Yang pertama ada penerimaan, pengeluaran, produksi, ekspor, impor, konsumsi, investasi, upah, laba, suku bunga, sewa, dan pendapatan per kapita. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian pendapatan nasional. Nah, apa sih sebenarnya pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional itu adalah nilai barang atau jasa yang diproduksi oleh masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu periode tertentu. Yang kata lain, pendapatan nasional itu sendiri adalah nilai bersih dari semua kegiatan ekonomi di suatu negara dalam periode tertentu dan diukur dengan menggunakan mata uang negara tersebut. Nah, di dalam pendapatan nasional itu sendiri, itu ada metode perhitungannya. Nah, ada 6 rumus yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional tersebut. Dan rumus ini saling berkaitan satu sama lain. Jika kalian salah menghitung di salah satu bagian saja, maka otomatis hasilnya dari sampai ke bawah itu akan salah. Nah, yang pertama itu ada produk domestik bruto (PDB) atau dalam bahasa Inggrisnya gross domestic bruto (GDP). Yang kedua itu ada produk nasional bruto (PNB) atau dalam bahasa Inggrisnya gross national bruto. Lalu yang ketiga itu ada produk nasional neto (PNN) atau dalam bahasa Inggrisnya net national product (NNP). Terus yang keempat itu ada pendapatan nasional neto (PN) atau dalam bahasa Inggrisnya net national income (NNI). Terus yang kelima ada pendapatan personal atau PP dalam bahasa Inggrisnya yaitu personal income (PI). Terus yang terakhir itu pendapatan disposable (PD) atau dalam bahasa Inggrisnya disposable income. Nah, oke, kita bahas satu-satu rumusnya itu. Yang pertama itu ada produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto itu sendiri adalah nilai barang atau jasa diproduksi oleh masyarakat yang berada di negara tersebut. Tidak masalah jika kegiatan produksinya tersebut dilakukan oleh warga negara asli maupun warga negara asing. Yang kedua, itu ada namanya produk nasional bruto atau PNB. Itu adalah nilai moneter dari output yang dihasilkan oleh penduduk warga negara tersebut. Beda dengan PDB tadi, itu nilai produksinya digabung antara warga negara lokal dengan warga negara asing. Tetapi kalau PNB itu sendiri, yaitu nilai produksinya berasal dari warga negara asli tersebut, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Nah, rumus untuk menghitung dari produk nasional bruto atau PNB itu sendiri itu adalah PDB ditambah dengan PWNI dikurang dengan PWNA. PWNI itu sendiri adalah pendapatan warga negara di luar negeri, sedangkan PWNA itu sendiri itu pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Oke, lalu yang ketiga itu ada produk nasional neto atau PNN. Itu rumusnya adalah produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan atau depresi. Jadi dapat teman-teman lihat ya rumusnya di sana. Terus yang keempat itu ada pendapatan nasional neto atau PNN. Itu adalah produk nasional neto. Produk nasional neto itu adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung lalu ditambahkan dengan subsidi. Kenapa pajak tidak langsungnya dikurangi? Karena pajak tidak langsung itu bukan merupakan milik balas jasa dari pemilik faktor produksi, sedangkan subsidi itu merupakan balas jasa yang diterima oleh pemilik
faktor produksi dan tidak termasuk dari perhitungan PNNN. Oke, rumusnya itu PN sama dengan PNN dikurang dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Itu rumusnya ya teman-teman. Terus yang kelima itu ada pendapatan perseroan atau personal income PP atau PI, yaitu merupakan semua pendapatan yang diterima individu atau rumah tangga di suatu negara secara kolektif, tetapi tidak semua pendapatannya itu diterima karena ada beberapa komponen yang ditahan atau tidak dihitung. Nah, itu termasuk ke iuran lain-lain. Nah, iuran lain-lain tetapi transfer payment tambah ya. Rumusnya itu PI sama dengan PN dikurang dengan iuran lain-lain, yaitu contohnya laba ditahan, iuran asuransi, jaminan sosial, dan pajak perseroan, lalu ditambah dengan transfer payment. Terus, yang terakhir itu ada pendapatan disposable atau disposable income PD atau DI, yaitu merupakan pendapatan yang siap digunakan untuk diinvestasikan atau dibelanjakan lalu dikurangi dengan pajak langsung. Jadi rumusnya dapat teman-teman lihat ya, PD dikurang sama dengan PI dikurang dengan pajak langsung. Oke, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, kita akan bahas soalnya. Nah, di sini aku ada soalnya. PDB-nya itu ada 8.000, terus penyusutannya ada 125, terus pajak langsungnya itu 52, terus pajak tidak langsungnya ada 60, pendapatan masyarakat Indonesia di luar negeri itu 254, terus pendapatan warga negara asing di Indonesia itu 210, terus transfer payment-nya adalah 70, iuran asuransinya 89, terus jaminan sosialnya ada 65, dan laba ditahannya ada 45. Nah, di soal ini dia meminta hitunglah PNB, PNN, PN, PP, dan PD. Oke, langkah pertama itu kita harus mencari PNB-nya. Nah, untuk menghitung PNB tadi berdasarkan rumus yang aku ajarin tadi, itu buat di sini ya. PNB itu rumusnya ada PDB ditambah dengan PWNI kurang dengan PWNA. Oke. Nah, untuk PDB sendiri di soal teman-teman lihat tadi itu ada 8.000. Lalu ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri itu ada 258 dikurang dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri itu ada 210. Oke. Nah, ini kita tinggal operasi aja ya teman-teman. Jadi 8.000 ditambah dengan 258 dikurang dengan 210 itu hasilnya 48. Jadi hasilnya PNB itu sendiri ada 8.048. Ini belum selesai ya teman-teman, ini masih satu tahapan. Lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua, itu yang menanyakan PNNN. Nah, kalau PNN itu sendiri rumusnya itu PNB dikurang dengan penyusutan. Oke. Nah, PNB-nya kan teman-teman tahu kan, dia hasilnya tadi itu ada 8.048. Terus dikurangi dengan penyusutan. Nah, penyusutan itu sendiri itu ada 125.
Oke, selanjutnya kita bahas ke yang kedua, itu ada PNN. Nah, untuk menghitung PNN itu sendiri, itu PNN sama dengan PDB dikurang dengan penyusutan. Nah, penyusutan. Nah, di hasil PDB tadi, itu hasilnya itu 8.048. Dikurang dengan penyusutannya di soal itu 125. Maka hasilnya itu mendapatkan pengurangannya 7.923. Nah, selanjutnya kita bahas ke PN. Nah, PN ini PNNN dikurang dengan pajak tidak langsung, aku singkat ya, ditambah dengan subsidi. Aku buat ini aja ya. Nah, PNNN-nya itu di sini ada hasilnya 7.923 dikurang dengan pajak tidak langsungnya. Di soal itu ada 60 ya, 60 terus ditambah dengan subsidi. Di soal kan nggak ada subsidinya kan, jadi kita buat nol saja ya, nol. Maka penghasilannya itu hasilnya adalah 7.863. Oke, ini PNNN-nya, lalu PN-nya. Terus yang keempat itu adalah PP, adalah pendapatan personal. Nah, PP itu sama dengan PN dikurang dengan iuran terus ditambah dengan transfer, aku buat gitu aja ya. Oke, nah PN-nya sendiri itu 7.863 dikurang dengan iurannya. Nah, di soal ini iurannya kan ada 3, jadi dijumlahin ya teman-teman. Jadi dijumlahkan itu 89 ditambah 65 ditambah 45, lalu ditambah dengan transfer. Itu transfernya di sana ada 70. Nah, kita lakukan operasi biasa. 7.863 dikurang, dijumlahin ya, 199 ditambah dengan 70. Nah, hasilnya itu didapatkan yaitu 7.734. Nah, yang terakhir itu adalah PD. Nah, PD ini rumusnya diambil dari hasil PP dikurang dengan pajak langsung. Nah, PP-nya tadi itu ada hasilnya 7.734 dikurang dengan pajak langsungnya berapa ya? Pajak langsungnya 52. Nah, kita masukkan 52. Jadi 7.734 dikurang dengan 52, maka hasilnya itu didapat 7.682. Nah, selesai deh soalnya. Nah, mudah banget kan pendapatan nasional ini. Kita hanya hitung secara bertahap, teliti, nggak boleh salah. Karena kalau salah saja di salah satu bagiannya ini, maka hasil ke bawahnya juga salah. Jadi diperlukan ketelitiannya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke soal kedua. Nah, aku mau kasih nih ke teman-teman untuk
PR di rumah. Nah, PR di rumahnya soalnya yang ini ya, dikerjain ya tugas rumahnya, dan jangan lupa kalau udah selesai tugasnya ini, jangan lupa komen di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.